Ia mulai olahraga keras, push up setiap pagi tanpa henti. Katanya, tubuh kekar bisa menambah energi tarik. Setiap tetes keringatnya ia anggap investasi nasib. Tapi malam harinya, ia tetap datang ke dukun tua di sudut gang. Di meja berasap itu, mulai bertanya-tanya, apa rahasia klinik-klinik? Selamat datang. Rodion Stiger 13 di Boco Series adalah kumpulan jalan cerita pendek dalam bentuk ilustrasi bergambar oleh Ahmad Rifki, Michael Rodion. Rodion sekali ini judulnya, yang klinik-klinik gitu, ngeceritain seorang laki yang melakukan daya tarik orang-orang biar banyak mendapatkan perhatian dengan menjual kemistisan. Namun berakhir dengan sesuatu yang bersifat formalitas. Tonton Rodion sampai akhir. Like, share, unsubscribe cerita Rodion Stiger 13 jika kalian menyukai. Di sebuah kota kecil, ada sebuah laundry yang katanya punya rahasia tersendiri. Orang-orang bilang, cara mencuci di sono tidak biasa. Lalu ada laki-laki bernama Oinerin. Datang ke sebuah tempat laundry yang katanya penuh berkah. Ia penasaran bukan karena bajunya kotor, tapi karena gosipnya menggiurkan. Katanya, hasil cucinya bisa bikin nasib lebih cerah. Ia pun membawa pakaiannya yang biasa saja, berharap hasilnya luar biasa. Dan dari balik pundaknya, datang sekelompok pria asing. Mereka memberi arahan, bukan petunjuk teknis, tapi semacam ritual. Katanya, kalau mau hasilnya manjur, harus pakai coro ini. Mereka mulai gerak cepat menuang. Menyiram, menyemprot pakaian Oinerin. Ada yang membojok kotak-kotak aneh, seperti mantra. Wangi sabun berubah jadi aroma dupo. Oinerin tak tahu, ini masih laundry atau semacam upacara. Prosesnya selesai. Oinerin mengambil satu helai baju dan menciuminya. Dia senang entah kenapa. Ada rasa yang dalam seperti baju itu menyimpan kenangan yang bukan miliknya. Pria-pria itu menepuk pundaknya sambil tersenyum puas. Lalu di luar, antrean di laundry itu makin panjang. Orang-orang datang bukan karena kotor, tapi karena percaya. Percaya pada sesuatu yang tak terlihat. Yang katanya bisa membawa untung. Dan Oinerin, ia sudah kembali lagi. Membawa lebih banyak pakaian. Keesokan harinya Oinerin melakukan sesuatu. Untuk mencapai sesuatu yang prima. Tapi karena alasan yang kurang baik. Ia melakukan sesuatu kembali. Disertai dengan yang klinik-klinik. Oinerin tak mau sekadar ganteng dari sabun dan do. Ia mulai olahraga keras, push up setiap pagi tanpa henti. Katanya, tubuh kekar bisa menambah energi tarik. Setiap tetes keringatnya ia anggap investasi nasib. Bukan untuk sehat, tapi biar dianggap berkarisma. Tangannya mulai berotot. Matanya makin yakin. Semua ini berhasil, pikirnya. Tapi dalam hati, ada suara kecil yang bertanya. Apa ini cukup? Atau masih bisa ditambah lagi? Ia datang ke dokter, bukan untuk sakit. Tapi untuk minta jalan pintas. Tatapan dokternya kosong. Seolah sudah sering lihat yang seperti Oinerin. Permintaannya bukan penyembuhan, tapi peningkatan. Aku mau yang instan, katanya mantap. Jarum suntik. Cairan bening. Label, steroid.
Oinerin menyuntik dirinya sendiri tanpa ragu. Semua demi daya pikat yang bisa dirasa tapi tak kasat mata. Klinik modern, katanya pakai jarum, bukan mantra. Tapi malam harinya, ia tetap datang ke dukun tua di sudut gang. Di meja berasap itu, ia duduk diam menunggu ramuan. Aroma gosong dan mantra perlahan memenuhi ruangan. Karena dalam hatinya, Oinerin tahu. Yang paling laku bukan tubuh, tapi aura mistis. Setelah itu, Oinerin memutuskan untuk ngelakuin hal lain. Dia menuju tempat terbuka. Mengajak orang-orang karena mungkin dengan mereka. Dia terlihat lebih berdaya. Namun tetap kurang tanpa yang klinik-klinik. Yang menciptakan adegan yang menarik perhatian. Karena itulah yang Oinerin inginkan. Seperti opo? Di tengah lapangan, dua pria siap adu kekuatan. Michael Rodion dan Raoul Robbins. Tapi perhatian justru tertuju pada sosok di tengah, Oinerin. Ia jadi juri, wasit, sekaligus bintang utama. Auranya terasa aneh, seperti membawa sesuatu yang tak kasat mata. Mereka diam menunggu ia memulai. Tunggu, kata Oinerin sambil mengangkat tangan. Ia belum siap memulai sebelum benda itu dipakai. Katanya, ini bukan sekadar pertandingan. Ini juga pertunjukan dan harus ada alat bantu gaib. Ia memakaikan pakaian-pakaian agamis ke peserta. Bukan sekadar kain, katanya, tapi pembuka jalur tenaga dalam. Para peserta menurut, seolah sudah terhipnotis. Oinerin berbisik mantra pendek, lalu mundur pelan. Intinya adalah Oinerin ingin memastikan bahwa aktivitas ini bisa memiliki daya tarik yang besar. Pertandingan berubah jadi pementasan. Tubuh-tubuh berputar di udara, melayang dalam kepulan asap. Gerak mereka seperti tarian kerasukan. Dan Oinerin berdiri tenang seolah ia mengendalikan semuanya. Penonton tak hanya terkesima, mereka mulai mengabadikan. Ponsel terangkat, kamera menyala. Video itu menyebar cepat, viral, dan jadi bahan pembicaraan. Di tangan mereka, selebaran bertuliskan, Oasis Mistis. Setelah pertandingan itu, Oinerin berada di suatu tempat. Mendapati ide dari pertandingan itu. Untuk kemudian diterapkan dalam melakukan perdagangan. Yang dimulai dengan hal yang biasa. Namun karena dibalut dengan agama yang mistis. Menjadi tidak biasa, bahkan menghasilkan daya tarik yang besar. Oinerin berada di suatu ruangan untuk mulai dagang. Namun Oinerin termenung. Wajahnya senyum tapi matanya tak tenang. Ia mulai bertanya-tanya, apa rahasia klinik-klinik? Dan jika tak segera kasih sesuatu yang baru, mereka bisa beralih ke tontonan mistis lainnya. Ia butuh sesuatu yang lebih gila. Tangannya mulai bergerak, jari-jarinya merangkai simbol aneh. Bukan doa, bukan ilmu. Tapi semacam sandi dagang supranatural. Kemudian ada ide gila lagi yang muncul. Ia ngambil akuarium. Kemudian ia menempelkan stiker bertuliskan simbol mistik. Air ditambah doa sama dengan berkah, katanya sambil tertawa kecil. Air biasa kini berubah jadi barang sakral. Setidaknya, begitu katanya. Ia kenakan atribut baru, peci dan kain hijau. Peran baru sudah siap, bukan tukang laundry lagi. Tapi kini jadi ustaz aura yang menjual ketenangan instan. Nama produknya, air suci mineral. Dan lagi-lagi, antrean pun mengular. Orang-orang berdatangan dengan harapan penuh. Mereka percaya air itu bisa sembuhkan. Naikkan jabatan atau temukan jodoh. Oinerin duduk di balik meja tenang, koyo, dan semakin jauh dari dirinya sendiri.
Perdagangan itu laku keras. Oinerin kemudian mengajak rekannya, Raul Robinson, biar dagangannya makin laku. Namun di tengah puncak kesuksesan, ada hal yang membuat nasib mereka berbalik arah 180 derajat. Dikarenakan yang klinik-klinik berlebihan. Air yang katanya mengandung doa kini dikemas dalam botol cantik. Orang-orang datang, mencicipi, membelinya tanpa ragu. Senyum mereka mengembang, seolah masalah hidup bisa larut begitu saja. Oinerin dan rekannya berdiri di belakang meja. Saling lirik penuh kemenangan. Uang datang bertubi-tubi. Setiap botol jadi berkah, tapi hanya untuk kantong mereka. Rekannya menari kecil, tertawa sambil menghitung lembar demi lembar. Tak ada yang peduli soal izin atau keaslian. Yang penting, laris. Sampai tiba suara sirine dari kejauhan. Kilatan biru merah melesat memecah euforia. Semua yang tadi tenang, kini mendadak panik. Oinerin hanya bisa menoleh dan tahu waktunya habis. Petugas masuk membawa surat perintah dan kamera wartawan. Rekannya berusaha kabur, tapi tertangkap basah dengan uang di tangan. Oinerin berdiri membeku, seperti kehilangan mantra perlindungan. Semua mata kini menatap mereka bukan sebagai penyembuh, tapi pelaku penipuan. Bangunan tempat mereka menjual kesucian instan disegel. Pelang merah menggantung tegas, bangunan ini disegel. Oinerin digiring masuk mobil polisi, wajahnya kosong. Mungkin baru sadar, bukan semua yang mistis itu bisa dijual bebas. Keesokannya, di kota lain sebuah meja kayu dan akuarium muncul di pinggir jalan. Botol-botol air berkah kembali dijual, kali ini oleh wajah yang berbeda. Pembeli tetap ramai, senyum tetap lebar. Karena kalau sudah bicara tentang harapan instan, yang klinik-klinik gitu selalu punya pasar sendiri. Di toko dengan pelangnya mencolok, air cucu nabi. Orang-orang kembali berkerumun, penasaran, berharap. Mereka menggenggam botol kosong bukan untuk minum, tapi untuk mengisi kekosongan lain di dalam diri. Yang klinik-klinik gitu akan selalu punya tempat di hati yang gelisah. Selama manusia pengen jawaban singkat atas kehidupan. Dan itu ada dalam jualan agama dan mistis. Moko akan selalu ada Oinerin baru yang menjual keyakinan, kemudian dengan itu jadi keuntungan. Jalan cerita selesai dengan coro tamat.